harus sebut 4 tipe informasi yang biasa tercantum di dalam suatu invoice, ya. Teman-teman bisa mengisi beberapa jawaban, tetapi saya akan mengisi jawaban yang sesuai dengan contoh yang tadi kita sudah bahas, ya. Berarti yang paling pertama adalah akan harus ada nomor invoice-nya, kemudian akan ada nama supplier kita. Ketiga, akan ada tanggal penjualannya. Atau kalau kita dalam perspektif sebagai customer, berarti tanggal pembelian barang. Dan contoh keempat adalah total amount. Pertanyaan selanjutnya, kita harus menjawab yang mana dari 4 pilihan ini bukan contoh book of prime entry. Jawabannya adalah A. Ini dikarenakan sales invoice berupa source document. Pertanyaan ketiga, kita harus memilih dari 4 opsi ini yang mana yang akan masuk ke dalam purchase returns day book. Jawabannya adalah C. Dikarenakan kalau supplier's invoice itu masuknya ke purchases day book, bukan yang purchases returns. Kemudian, kalau ada customer invoice, itu masuknya ke sales day book. Yang paling terakhir, kalau misalnya ada detail atas barang yang dikembalikan oleh customer, maka ini akan dicatat ke dalam sales return day book. Pertanyaan keempat, kita harus bisa kasih tahu apakah statement ini betul atau salah. Nah, statementnya sebut bahwa petty cash book itu digunakan untuk mencatat pembayaran yang melalui transferan bank. Nah, kalimat ini tidak benar dikarenakan kalau misalnya ada transaksi melalui bank, seperti transferan bank, itu akan masuk ke dalam cash book kita. Hanya kalau ada transaksi yang membutuhkan pembayaran atau kita menerima uang kas yang dalam nominal yang kecil, maka baru itu akan dicatat ke dalam petty cash book. Untuk pertanyaan yang terakhir, kita harus mengisi bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat. Di sini jawabannya adalah voucher payments. Kenapa disebut voucher saat di dalam Impress system? Itu dikarenakan kita menggunakan sebuah voucher untuk mencatat apa nih yang kita bayar melalui atau dari petty cash kita. Demikian pembahasan latihan soal chapter 4, Sources, Records, and Books of Prime Entry. Selanjutnya, teman-teman dapat memulai chapter 5, Ledger, Accounts, and Double Entry.